Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semuanya dimanapun Anda berada, viewers Beyond Education Podcast. Kembali bersama saya Agung Surya Gumula. Dan seperti biasa kita selalu sharing-sharing terkait masalah parenting, masalah coaching, dan masalah motivating. Dan memang di sini kita selalu share dimanapun gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menemukan grup di grup itu ada share dari Beyond Education, itu sudah tidak aneh. Saya sudah banyak yang men-share link-link di YouTube Beyond Education dimanapun itu. Namun jika merasa atau memang jika Anda merasakan bahwa ini bermanfaat, silakan di-share lagi ke grup yang lainnya, atau misalnya ke keluarga, ke grup keluarga atau ke grup manapun itu. Dan mudah-mudahan Beyond Education ini tetap istiqomah upload konten tiap 2 hari sekali. Oke. Pada hari ini saya bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Ya begitu Pak ya, jadi kita selalu kontennya itu memang 2 hari sekali, nggak pernah lost nih ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Update terus. Nah tapi dari dulu kan kita sering membicarakan tentang parenting Pak, tentang coaching, tentang parenting, tentang motivating. Mungkin ada beberapa viewers yang bertanya, kenapa sih 3 hal ini gitu Pak? Kenapa sih harus 3 hal ini gitu? Kenapa nggak ada marketing yang kita bahas, atau misalnya nggak ada bisnis atau ekonomi apa gitu? Kenapa hanya 3 hal ini? Apa korelasinya bagi kehidupan atau bagi viewers gitu, bagaimana? Ya, kalau kita tidak membicarakan marketing, bisnis atau dan yang lain-lain, karena itu bukan expertise kita. Karena kita ada di ranah pendidikan. Kalau menurut saya, mengapa kita membicarakan mengenai masalah coaching, motivating, terus parenting, saya melihat bahwa ini korelasinya sangat penting kita aplikasikan di dunia pendidikan. Karena selama saya mengelola sekolah Vikarswell ini 12 tahun lamanya, saya melihat bahwa hal ini sangat penting untuk diterapkan di dunia pendidikan, terutama di dunia sekolah. Karena dunia sekolah ini dari tingkat SD sampai SMA, ini adalah masa-masa tumbuh kembang seorang anak manusia yang kalau kita tidak serius dalam menyikapinya akan sangat berbahaya bagi masa depan seorang anak. Karena pendidikan itu dasar banget ya Pak ya? Dasar banget. Karena kan masa anak-anak remaja ini kan nggak begitu lama. Tapi dampaknya ke masa depan mereka. Dan masa depan ini kan kalau yang sudah terjadi ya tidak bisa kita ulang lagi. Nah oleh karena itu kita harus fokus terhadap penyebab masa depan kita. Iya, kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita sekolah kan hanya 12 tahun mungkin Pak ya, sampai SMA pada secara normalnya gitu. 12 tahun itu dengan misalnya katakanlah umur kita 60 gitu kan. 12 tahun kurang 60 itu ada 48 tahun lagi kita hidup. Tapi yang 12 tahun ini benar-benar dasar ya Pak ya? Benar-benar dasar. Menentukan fondasi, menentukan bagaimana kita ke depannya gitu. Terus bagaimana kita nanti berkeluarga dan lain gitu kan. Oh iya juga benar. Iya, karena saya membayangkan dulu semasa saya jadi murid gitu ya, dari tingkat SD, SMP, SMA, saya jujur aja, saya seperti menjalani sebuah rutinitas, bukan menjalani sebuah proses pendidikan yang dinamis gitu ya, yang bermanfaat buat diri saya, yang saya akan aplikasikan di masa depan. Karena yang saya kejar ini hanya sekedar nilai, hanya sekedar ijazah. Dan setelah itu pertanyaannya kan, saya mau ngapain gitu? Iya, how-nya itu ya. Iya. Setelah belajar dapat nilai itu mau ngapain gitu? Bingung sendiri gitu. Seperti saya belajar berbagai macam ragam ini ya, mata pelajaran ya. Dan jumlahnya juga nggak sedikit lagi. Iya betul. Saya merasa apakah ini akan bermanfaat buat masa depan saya? Apalagi saya tidak dapat menguasainya dengan baik.
Iya, karena memang banyak ya Pak ya. Iya benar. Karena kalau kita cara belajar kita hanya sekedar borongan, tapi tidak disesuaikan dengan potensi seorang anak, akhirnya anak itu tidak akan jelas potensinya apa. Karena pendidikan itu kalau menurut saya pribadi itu harus dikorelasikan dengan apa yang dimiliki oleh seorang anak. Apa yang Tuhan inginkan dari si anak ini, apa yang akan anak ini kontribusikan. Karena Tuhan nggak mungkin menciptakan seorang anak manusia tanpa ada tugas yang dia harus emban di dalam kehidupannya. Nah, tapi kan kalau kita lihat di zaman saat ini ya, kadang fokus manusia itu hanya sekedar urusan perut aja. Iya betul. Setelah itu mereka puas gitu. Kalau seperti itu tujuan manusia hidup, ya makanya nggak heran gitu kalau banyak masalah di masyarakat gitu. Seperti adanya korupsi, adanya begal, karena yang mereka utamakan ya sekedar urusan perut gitu. Nah, sedangkan perut manusia juga kan terbatas kapasitasnya. Terus dengan harta yang kita miliki gitu, apalagi kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak baik gitu, apakah tidak ada konsekuensinya di kemudian hari? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Betul. Agar dunia pendidikan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat juga. Iya, setahu Agung sih atau sepengalaman Agung ya, memang dunia pendidikan itu sistemnya sistem industrial gitu. Industrial itu belajar, nilai, masuk kerja, meninggal. Iya benar. Karena kalau kita kembali ke masa lalu ya, jadi pendidikan formal itu dikhususkan oleh dunia usaha agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja di pabrik-pabrik mereka. Kalau zaman dulu seperti itu. Seperti itu. Akhirnya ini jadi terbawa sampai saat ini. Jadi kayak manusia itu diseragamkan gitu, satu dengan yang lain. Mereka harus memiliki kemampuan yang sama. Mereka harus pola pikirnya sama. Akhirnya tidak ada yang namanya perbedaan. Padahal manusia itu bisa dibilang satu dengan yang lain. Berbeda. Tidak mungkin ada manusia yang memiliki potensi yang sama gitu. Karena kalau manusia memiliki potensi yang sama, bagaimana bumi ini bisa dikelola gitu? Semuanya misalnya ngajar doang, bisa jadi. Iya. Menjadi petani siapa gitu? Benar. Pasti setiap manusia itu memiliki tugas masing-masing dari Tuhannya yang harus mereka kerjakan. Kalau masalah urusan perut, ya insya Allah Tuhan juga tidak akan lupa akan hal itu. Makanya kan setiap manusia itu sudah memiliki jatah rezekinya mereka masing-masing. Iya, jadi pendidikan itu memang dikhususkan untuk, jadi seperti ini Pak, terkadang memang bukan standarisasi ya, lebih tepatnya orang-orang itu harus mencapai yang disebut namanya standar kompetensi. Iya, misalnya contoh ibaratnya KKM lah gitu. Ketika ada saja satu nilai atau misalnya dalam pendidikan ya, dalam pola pendidikan itu ada satu nilai yang tidak tercapai, maka semuanya hancur gitu. Jadi cuma hanya gara-gara satu nilai, dua nilai, yang lainnya nggak dilihat. Benar. Hancur semua. Truk. Benar. Wah, bisa begitu ya. Iya. Itu yang saya juga rasakan gitu kan. Akibat 1-2 mata pelajaran yang angkanya kurang bagus, semuanya saya nggak naik kelas. Nah, di sini kan bayangkan ya, seorang anak yang dia sudah berusaha bangun pagi, belajar dengan giat, akhirnya nasibnya hanya dilihat dari nilai rapot gitu. Jadi effort dia selama dia belajar, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya, mana keadilannya gitu.
gara-gara dia mungkin keceletot ya gitu, Iya. sakit, dia lagi sakit ngerjain soal mana gitu. Ya, karena semuanya hanya di selembar kertas. Iya. Nah, itu yang menurut saya kurang fair. Nah, makanya mengapa saya mendirikan sekolah ini, agar ada usaha gitu untuk memperbaiki dunia pendidikan di negara kita. Nah, perannya untuk parenting, motivating, dan coaching itu di dalam dunia pendidikan seperti apa? Ya, jadi jujur aja, karena saya sendiri backgroundnya bukan dari dunia pendidikan ya, gelar pendidikan formal saya aja di luar dunia akademis ya, di luar dunia psikologi, Beda alam. beda alam banget gitu. Nah, tetapi nggak tahu kenapa, kayaknya ada panggilan gitu dalam diri saya untuk masuk ke ranah pendidikan. Nah, akhirnya ketika saya memasuki ranah pendidikan, saya fokus hanya satu, bagaimana anak-anak ini bisa terbangkitkan potensinya. Karena buat apa mereka mengenyam pendidikan bertahun-tahun lamanya kalau tidak ada impact yang mereka bisa berikan bagi kehidupan mereka. Nah, itu yang jadi fokus utama saya. Nah, setelah saya melihat, merasakan, ternyata saya menemukan bahwa 3 hal ini sangat penting. Di hadirnya coaching, parenting, dan motivating gitu ya. Iya, sangat penting untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Karena contohnya begini, ketika anak sudah mengetahui potensinya apa, tetapi ternyata tidak didukung oleh orang tuanya. Orang tuanya memiliki ambisi yang lain kepada anak. Akhirnya kan bagaimana anak ini dapat meraih cita-citanya? Karena ada hambatannya orang tuanya lagi. Parentsnya ya. Iya. Sedangkan orang tua kan kadang, ya mohon maaf ya, dia merasa punya kuasa, dia yang merasa membiayai anak. Nah, akhirnya disitulah dia punya wewenang gitu untuk mengatur masa depan anak. Padahal masa depan anak itu kan milik Tuhannya. Tuhan yang lebih tahu anak ini masa depannya apa. Kita sebagai manusia, sebagai orang tua yang dititipkan anak, kita tugasnya hanya sekedar menjaga amanah ini gitu. Agar amanah yang dititipkan ini itu menjadi sesuai dengan pemiliknya, maunya apa. Kalau pemiliknya berarti kan Tuhan ya. Tuhan maunya apa nih terhadap anak kita? Itu harus kita cari tahu. Itu di sisi parentingnya Pak ya? Iya. Nah, tapi kadang orang tua tidak menyadari hal ini. Memaksakan ambisi, Iya. mau terlalu menginginkan anak. Oh iya. Benar, karena saya juga sering gitu dapat komplain dari orang tua mengenai anaknya. Anak saya ini nggak bisa diatur Pak. Anak saya ini bandel, kerjaannya main game. Nah, pas saya telusuri, ternyata memang ada cara pola asuh yang salah dari orang tua ke anak. Makanya saya melihat bahwa wah, ini bukan anaknya saja yang perlu dididik. Ternyata orang tuanya juga harus gitu. Kita nggak bisa melihat sebelah pihak anaknya doang gitu Pak ya. Benar. Kesalahan anaknya atau misalnya anaknya kok bandel gitu. Ternyata ada parentingnya juga sih. Benar. Di situ. Iya. Dan saya melihatnya ini hampir 100%. Dalam riset seperti itu. Iya, selama bertahun-tahun lamanya saya berkecimpung dengan anak-anak langsung, saya melihat ketika anak disebut bermasalah, pasti nggak jauh-jauh orang tuanya juga bermasalah. Udah korelasi itu. Iya. Udah kuat. Karena di agama kan sudah jelas bahwa anak ini adalah ujian bagi orang tuanya. Nah, berarti kan anak ini diserahkan kepada orang tua ya, untuk dapat menjalani ujian ini gitu. Betul. Kalau sampai anak ini bermasalah, berarti kita gagal dalam menjalani ujian ini. Nah, oleh karena itu penting banget gitu, kita sebagai orang tua harus mau mengupgrade keilmuan kita sebagai orang tua. Karena keilmuan orang tua ini harus kita pelajari gitu. Memang nggak ada sekolahnya, tapi kita harus inisiatif mau belajar gitu.
sebagian besar manusia kan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang tua ya Pak ya. Benar. Sebagian besar gitu, tapi ada juga yang enggak. Tapi ya memang ilmu itu nggak ada ya. Nggak ada ilmunya, nggak ada sekolah formalnya. Berarti dari sisi parentingnya seperti itu ya, jadi berpengaruh sekali terhadap pendidikan gitu.